Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Pagi itu, suasana kantor pusat perusahaan tekstil Nusantara Jaya berbeda dari biasanya. Para pegawai sibuk menata meja, memperbaiki dasi, dan merapikan berkas. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan. Hari ini adalah hari pertama Adrian Santoso, CEO baru yang dikabarkan sangat disiplin dan tidak mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Dari kejauhan, langkah sepatu Adrian terdengar tegas. Posturnya tegap, wajahnya tanpa senyum. Matanya tajam meneliti setiap detail. Dari cara resepsionis menyapa hingga posisi pot tanaman di lobi. Ia dikenal sebagai eksekutif muda yang sukses di luar negeri, namun juga dingin dan sulit didekati. Beberapa manajer senior bahkan menelan ludah gugup saat ia lewat. Kalau kalian ingin bertahan di sini, tunjukkan kinerja, bukan alasan, katanya dalam rapat pertamanya. Suaranya datar namun tegas. Setiap kata terasa seperti perintah militer. Sejak hari itu, suasana kantor berubah. Semua bekerja dalam tekanan, takut melakukan kesalahan. Di antara mereka, ada Rani, gadis muda berusia 23 tahun, staf kebersihan yang bekerja paling awal dan pulang paling akhir. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah tiba di kantor dengan seragam sederhana dan rambut dikuncir rapi. Ia bukan siapa-siapa di perusahaan besar itu, namun tangannya yang kecil selalu sibuk membersihkan lantai, mengelap meja, dan memastikan ruangan tetap harum sebelum para eksekutif datang. Tidak banyak yang tahu kisah hidupnya. Setelah ayahnya meninggal, Rani hanya tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di kontrakan sempit di pinggiran kota. Ia bekerja untuk membayar sewa, membeli obat, dan sedikit menabung agar bisa melanjutkan kuliah suatu hari nanti. Setiap malam, ia menatap langit-langit kamar dan berdoa agar esok hari lebih baik. Ketika Adrian lewat di depannya suatu pagi, Rani menunduk sopan. Sang CEO hanya melirik sekilas, tak menyadari bahwa di balik seragam lusuh itu tersimpan kisah yang kelak akan mengubah hidupnya. Bagi Adrian, hari itu hanyalah awal dari masa kepemimpinannya yang baru. Namun bagi takdir, hari itu adalah awal dari pertemuan antara ayah dan anak yang telah terpisah selama 20 tahun, tanpa keduanya tahu. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam membuat jalanan licin, dan Rani berlari kecil di antara genangan air, menenteng tas lusuh berisi seragam kerjanya. Sejak subuh, ia sudah mengantar ibunya yang demam tinggi ke rumah sakit. Wajah ibunya pucat, dan napasnya tersengal. Rani tak tega meninggalkan, tapi waktu terus berjalan. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 7.10. Ia tahu, kali ini ia akan terlambat. Dengan napas terengah, Rani tiba di gedung Nusantara Jaya. Ia segera mengganti sepatu, mengikat rambut, dan berlari ke lantai rapat utama tempat para manajer sedang menyiapkan pertemuan penting dengan CEO baru. Hari itu Adrian akan bertemu investor asing, dan semua orang tahu betapa pentingnya kesan pertama baginya. Sambil tergesa, Rani membawa nampan berisi cangkir kopi hitam kesukaan Adrian. Namun nasib seolah sedang menguji kesabarannya. Saat ia menunduk untuk meletakkan cangkir di meja, seseorang tiba-tiba lewat di belakangnya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Kopi panas itu tumpah ke atas meja rapat, menodai berkas penting dan percikan kecilnya mengenai jas mahal Adrian yang baru saja masuk ruangan. Hening. Semua pegawai menahan napas. Adrian berdiri tegak, menatap noda di jasnya dengan rahang mengeras. Suara jam dinding terdengar begitu nyaring di antara ketegangan itu. Siapa yang melakukan ini? Suaranya rendah tapi menusuk. Rani gemetar, mencoba menjelaskan. Maaf, Pak, saya tidak sengaja. Saya. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara Adrian meninggi. Tidak sengaja? Kesalahan seperti ini menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Pegawai ceroboh dan tak tahu tanggung jawab. Rani menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu tak ada pembelaan yang bisa diterima. Tapi ketika Adrian melangkah lebih dekat, kata-katanya menusuk lebih dalam dari apapun.
Kau bahkan tak pantas bekerja di sini. Orang miskin sepertimu hanya tahu membuat masalah." Semua orang membeku. Beberapa staf menunduk, tak tega menatap Rani. Dengan tangan gemetar, Adrian menunjuk ke arah pintu. "Kau dipecat. Sekarang juga." Rani hanya berdiri diam. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi lantai yang baru saja ia pel. Ia menunduk, mengambil sapu dan perlahan meninggalkan ruangan tanpa suara. Tak ada yang berani bicara. Adrian berdiri kaku, masih diliputi amarah, tanpa tahu bahwa di balik tatapan sedih gadis itu, ada sesuatu yang seharusnya membuatnya berhenti marah dan mulai bertanya. Hari itu, kesalahan kecil merubah segalanya. Sebuah tumpahan kopi menjadi awal dari takdir besar yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Sore menjelang, langit di atas kota tampak kelabu. Rani berjalan menyusuri trotoar dengan langkah gontai. Seragam kerjanya masih basah oleh air hujan dan sisa kopi yang menodainya pagi tadi. Di tangan kirinya, ia menggenggam amplop berisi uang pesangon seadanya. Tak seberapa, bahkan mungkin tak cukup untuk membayar biaya rumah sakit ibunya minggu depan. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi sendiri menolak menahannya lebih lama. Sesampainya di rumah kontrakan kecil di gang sempit, ibunya sudah menunggunya di depan reot. Wajah wanita tua itu tampak pucat, namun masih mencoba tersenyum saat melihat anaknya masuk. "Kamu cepat sekali pulang hari ini, Nak. Apa kantormu libur?" Pertanyaan itu membuat dada Rani sesak. Ia berusaha menahan air mata, tapi suaranya bergetar. "Enggak, Bu. Rani udah enggak kerja di sana lagi." Ibunya menatap lembut, seolah sudah tahu jawabannya. "Kamu dipecat lagi, Nak." Rani hanya mengangguk pelan. Ia tak sanggup menjawab. Air matanya akhirnya tumpah, jatuh di pangkuan ibunya. "Maaf, Bu. Rani udah coba sebaik mungkin." Tapi Rani telat sedikit aja. Terus, "Sudah, jangan disalahkan dirimu terus." Ibunya menepuk pelan bahu anaknya. "Orang baik seperti kamu gak akan selamanya susah. Tuhan gak tidur, Nak." Namun kata-kata itu tak banyak menenangkan hatinya. Di luar, hujan kembali turun, menimbulkan suara gemericik di atap seng. Rani memandangi kalung kecil berbentuk bintang yang selalu ia kenakan. Satu-satunya peninggalan dari orang tua kandungnya yang katanya hilang saat ia bayi. Ia menggenggamnya erat, seolah berharap benda kecil itu bisa memberinya kekuatan untuk bertahan. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung Nusantara Jaya, Adrian Santoso duduk sendirian di ruang kerjanya yang mewah. Lampu kota berkilau di balik jendela besar, tapi pikirannya tak tenang. Ia membuka berkas laporan harian, namun bayangan wajah gadis yang ia marahi pagi tadi terus muncul di kepalanya. Ada sesuatu pada tatapan mata Rani, tatapan yang membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan. "Kenapa aku merasa pernah melihat mata itu?" gumamnya pelan. Ia mencoba mengabaikannya, meneguk kopi baru, berusaha meyakinkan diri bahwa ia telah bertindak benar. "Disiplin harus ditegakkan," katanya keras, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik bahwa hari ini, ia mungkin telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan di malam yang gelap itu, dua jiwa yang seharusnya saling mengenal kembali tenggelam dalam kesedihan yang sama, tanpa tahu bahwa takdir sedang perlahan menuntun mereka untuk bertemu kembali. Malam itu kantor Nusantara Jaya sudah sepi. Hanya cahaya redup dari lampu meja yang menerangi ruang kerja Adrian Santoso di lantai tertinggi. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun pria itu belum juga beranjak pulang. Hujan turun deras di luar jendela, menimbulkan suara gemuruh yang menggema di ruangan luas dan dingin itu. Adrian duduk di kursinya, menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Entah mengapa, wajah gadis bernama Rani terus terlintas di pikirannya sejak pagi tadi. Tatapan matanya, ketenangan yang dipaksakan, dan air mata yang ia tahan membuat hatinya gelisah. Ia ingin melupakannya, namun rasa bersalah bercampur penasaran terus menghantui. Akhirnya, ia membuka rekaman CCTV dari ruang rapat, bermaksud mengevaluasi pelanggaran yang dilakukan pegawai itu. Rekaman diputar ulang,
memperlihatkan momen ketika kopi tumpah dan Rani dengan panik meminta maaf. Adrian menatap layar tanpa berkedip. Lalu, di tengah adegan itu, pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Di pipi kanan Rani, saat cahaya ruangan memantul dari sudut tertentu, tampak goresan tipis berbentuk bulan sabit, luka kecil namun khas, sama persis dengan bekas luka yang dulu dimiliki Nadia, anak perempuannya yang hilang 20 tahun lalu dalam kecelakaan kapal. Adrian tertegun. Tangannya perlahan terangkat, menyentuh layar seolah bisa merasakan wajah itu. Ingatan lama menyeruak dari sudut hatinya. Seorang gadis kecil berambut ikal berlari di halaman rumah sambil tertawa, memanggilnya, "Papa." Hari itu, gadis kecil itu jatuh saat bermain dan wajahnya tergores batu, meninggalkan luka kecil berbentuk sabit yang tak pernah hilang. "Tidak mungkin," bisiknya dengan suara bergetar. Ia menutup mata, mencoba menolak pikiran itu. Itu hanya kebetulan. Banyak anak punya luka seperti itu. Tapi hatinya menolak percaya. Ada sesuatu pada ekspresi Rani, cara ia menunduk, cara bibirnya bergetar ketika ketakutan. Semuanya mengingatkannya pada Nadia kecil yang dulu sering bersembunyi di balik kakinya setiap kali takut dimarahi ibunya. Dengan jantung berdebar, Adrian membuka data pegawai melalui sistem perusahaan. Ia mencari nama, Rani. File muncul, Rani Adiana, usia 23 tahun, alamat di pinggiran kota. Ia membaca detailnya satu persatu, tanggal lahir, nama ibu angkat, latar belakang keluarga. Di kolom, orang tua kandung, tertulis, tidak diketahui. Tangannya gemetar. Ia menatap layar lama, terdiam. Nama, Adiana, terasa begitu familiar. Ada potongan dari namanya sendiri di sana, seperti sebuah petunjuk kecil yang selama ini tersembunyi di depan mata. Rani Adiana, ucapnya pelan. Adrian, Nadia. Dua nama yang jika digabungkan membentuk nama yang hampir serupa. Rasa penasaran kini berubah menjadi kecemasan dan harapan sekaligus. Adrian bersandar di kursinya, menatap langit malam di luar jendela. Petir menyambar, menerangi wajahnya yang dipenuhi keraguan dan rasa bersalah. Ia tahu, ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya, dan juga hidup gadis bernama Rani. Malam semakin larut. Di ruang kerjanya yang sepi, Adrian Santoso memandangi berkas pegawai bernama Rani Adiana yang masih terbuka di layar. Setiap huruf pada nama itu terasa menampar nuraninya. Adiana, potongan dari namanya sendiri dan nama putrinya yang dulu hilang. Semakin ia membaca, semakin jelas kenangan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam muncul ke permukaan, satu persatu. 20 tahun lalu, ia bukanlah sosok dingin seperti sekarang. Adrian saat itu adalah ayah muda yang ceria dan ambisius. Baru saja membuka cabang bisnis tekstil di Singapura. Bersama istrinya, Laras, mereka hidup bahagia bersama putri kecil mereka, Nadia, yang baru berusia 3 tahun. Gadis itu adalah cahaya rumah tangganya, cerdas, periang, dan tak pernah lupa memeluknya setiap pagi sebelum ia berangkat kerja. Namun suatu hari, ketika mereka berlibur ke Batam, tragedi datang tanpa ampun. Kapal feri yang mereka tumpangi menuju Pulau Bintan dihantam badai besar. Adrian dan Laras selamat dengan luka-luka, tetapi Nadia hilang. Tubuh kecilnya tidak pernah ditemukan. Berhari-hari mereka mencari di pantai, menghubungi petugas, menempelkan foto, namun hasilnya nihil. Dunia Adrian runtuh seketika. Sejak hari itu, ia berubah. Laras terjebak dalam depresi mendalam. Setiap malam ia menangis di kamar Nadia yang kini kosong, memeluk boneka beruang kecil yang ditinggalkan putrinya. 5 tahun kemudian, Laras meninggal dunia akibat komplikasi dari penyakit jantung yang diperparah oleh kesedihan. Dan Adrian, yang kehilangan segalanya, menjadi pria lain, kaku, dingin, dan tak lagi percaya pada kasih sayang. Ia mengalihkan seluruh hidupnya pada pekerjaan. Ia membangun kekayaan, menegakkan disiplin, dan berjanji tak akan lagi membiarkan kelemahan merusak hidupnya. Tapi kini, 20 tahun kemudian, luka lama itu kembali berdarah.
Adrian memandangi layar komputer, membaca ulang data pribadi Rani. Lahir di tahun yang sama dengan perkiraan usia Nadia jika ia selamat. Tidak ada catatan orang tua kandung. Ditemukan di pesisir pantai oleh seorang wanita bernama Siti, yang kemudian menjadi ibu angkatnya. Semua data itu terasa seperti kepingan puzzle yang pas. Ia menatap foto identitas Rani yang tersimpan di arsip perusahaan. Senyumnya lembut, matanya hangat, sama seperti mata Nadia kecil yang selalu menatapnya dengan penuh kasih. Hatinya bergetar. Apakah mungkin dia benar-benar anakku? Gumamnya pelan. Tapi segera rasa takut menelan harapan itu. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika semua ini hanya kebetulan? Dan harapannya hanyalah bayangan dari kesepian yang belum sembuh? Adrian menatap keluar jendela. Hujan masih turun deras, membasahi kaca yang kini berembun. Ia menutup matanya, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Air mata yang tak pernah ia izinkan keluar sejak kepergian Laras. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Adrian merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Harapan dan ketakutan yang datang bersamaan. Harapan bahwa putrinya masih hidup, dan ketakutan bahwa ia mungkin tak pantas lagi memeluknya. Keesokan paginya, Adrian Santoso datang lebih awal ke kantor, namun bukan untuk rapat atau menegur pegawai seperti biasanya. Semalam ia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi wajah Rani dan semua kemungkinan yang berputar di benaknya. Ia akhirnya memanggil kepala keamanan secara pribadi. Cari tahu alamat lengkap pegawai bernama Rani Adiana, katanya pelan. Namun nada suaranya tak bisa disembunyikan dari getar emosinya. Petugas itu sempat ragu. Untuk keperluan apa, Pak? Tidak perlu tahu. Rahasiakan saja, jawab Adrian singkat. Beberapa jam kemudian, alamat itu sampai di tangannya. Sebuah rumah kontrakan di gang sempit, di pinggiran kota. Adrian memandangi tulisan di kertas kecil itu lama sekali sebelum akhirnya memutuskan berangkat sendiri tanpa sopir. Ia menyetir pelan, melewati jalan-jalan yang semakin sempit dan becek setelah hujan semalam. Bagi seorang pria sepertinya, terbiasa dengan gedung tinggi dan kemewahan, tempat itu terasa asing, tapi justru menenangkan. Ketika mobilnya berhenti di depan rumah berdinding papan, ia duduk diam beberapa saat. Hatinya berdegup kencang. Dari balik kaca mobil, ia melihat cahaya lampu redup yang keluar dari celah jendela. Perlahan ia melangkah mendekat, menyandarkan diri di sisi tembok, mengintip ke dalam melalui jendela yang terbuka sedikit. Pemandangan di dalam membuat dadanya bergetar hebat. Di ruangan kecil itu, Rani sedang duduk di lantai, mengenakan daster sederhana, menyuapi ibunya yang terbaring lemah di ranjang. Senyum lembut di wajahnya membuat seluruh amarah dan kesombongan Adrian runtuh seketika. Bu, nanti kalau Rani udah kerja lagi, Rani beliin obat yang lebih bagus, ya? Ibu jangan khawatir, katanya lembut, menyeka keringat di dahi sang ibu. Suara itu, suara lembut, penuh kasih, membawa Adrian kembali ke 20 tahun silam. Suara yang dulu memanggilnya papa, ketika gadis kecil itu memeluknya setiap pagi sebelum ia berangkat kerja. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan isak, tapi air mata yang telah lama ia tahan akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang dingin. Ia ingin masuk, ingin memeluk gadis itu, ingin mengatakan segalanya, tapi langkahnya tertahan. Bagaimana kalau aku salah? Pikirnya, bagaimana jika gadis itu bukan Nadia, dan aku hanya mempermainkan perasaanku sendiri? Adrian mundur perlahan, lalu kembali ke mobilnya. Ia duduk lama tanpa menyalakan mesin. Di luar, suara azan maghrib terdengar dari kejauhan, menembus keheningan sore yang muram. Ia mendongak ke langit, menatap awan yang mulai gelap. Dalam dadanya, rasa bersalah dan harapan bertarung hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang selalu yakin pada logika kini tak tahu harus mempercayai apa, akalnya, atau suara hatinya yang berbisik lirih. Kau baru saja menemukan anakmu. Pagi itu, suasana kantor Nusantara Jaya terasa lebih tegang dari biasanya. Rani, yang beberapa hari lalu dipecat, menerima panggilan mendadak untuk datang ke kantor. Surat itu dikirim langsung atas nama CEO. Tangannya gemetar saat membaca.
Ia mengira masih ada urusan administrasi atau, mungkin, teguran tambahan atas kesalahannya. Meski hatinya berat, ia datang juga, dengan wajah cemas dan langkah ragu. Saat tiba, resepsionis membawanya langsung ke ruang CEO di lantai tertinggi. Pintu besar itu terbuka perlahan, menampakkan Adrian Santoso yang berdiri di dekat jendela, menatap langit pagi yang tertutup awan. Tidak ada tatapan tajam seperti sebelumnya. Tidak ada nada keras. Hanya keheningan yang terasa aneh. "Silakan duduk, Rani," ucapnya tenang. Suaranya berbeda, lebih lembut. Rani menunduk sopan, menatap tangannya yang menggenggam erat tas kecil di pangkuannya. "Ada urusan apa, Pak?" "Kalau tentang pesangon, saya tidak apa-apa kok kalau..." Namun kalimatnya terhenti ketika Adrian berbalik dan menunjukkan sebuah benda kecil dari sakunya. Kalung perak berbentuk bintang. "Kau tahu benda ini?" tanyanya perlahan. Rani terpaku. Napasnya tertahan. Ia menatap kalung itu lama sekali. Matanya membulat, seolah tak percaya. Itu milik saya, Pak. Atau, setidaknya, saya punya yang sama persis. Kalung ini selalu saya pakai sejak kecil. Ibu bilang, itu satu-satunya peninggalan dari orang tua kandung saya sebelum saya ditemukan di pantai. Adrian merasakan tenggorokannya tercekat. Tangannya bergetar saat ia membuka laci meja, mengeluarkan foto lama, gambar seorang anak kecil berambut ikal dengan senyum cerah, memakai kalung yang sama di leher mungilnya. Foto yang telah ia simpan 20 tahun. Foto satu-satunya yang tersisa dari putri kecilnya, Nadia. Ia meletakkan foto itu di depan Rani. "Lihat baik-baik." Suaranya nyaris bergetar. Gadis kecil ini memakai kalung yang sama. Dia hilang 20 tahun lalu dalam kecelakaan kapal. Rani menatap foto itu, lalu melihat kalung di tangan Adrian, dan memegang kalung di lehernya sendiri. Bentuknya identik, bintang kecil dengan ukiran nama samar di belakangnya. Ia membaliknya, membaca ukiran yang sudah mulai pudar. "AS. Adrian Santoso," bisiknya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Adrian tidak bisa lagi menahan emosi yang membuncah di dadanya. Ia melangkah maju, menatap Rani dengan pandangan penuh kerinduan dan rasa bersalah. "Rani, kamu bukan cuma pegawai di perusahaanku." Suara itu parau, nyaris pecah. "Kamu anak Papa." Air mata Rani langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mundur selangkah, menatap pria di depannya. Pria yang pernah memarahinya, menghina kemiskinannya, kini menatapnya dengan mata penuh kasih dan penyesalan. Apa? Tidak mungkin. Papa saya kira sudah." Adrian memeluknya erat, seolah takut kehilangan lagi. "Papa minta maaf. Nak, 20 tahun Papa mencarimu. Papa pikir kamu tenggelam, tapi ternyata Tuhan masih kasih Papa kesempatan kedua." Di ruangan itu, dua hati yang terpisah 2 dekade akhirnya dipertemukan kembali. Rani menangis di pelukan ayah yang tak pernah ia kenal, sementara Adrian membiarkan air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bukan karena kehilangan, tapi karena penemuan yang paling berharga, anaknya yang kembali. Tangis memenuhi ruang CEO yang megah itu. Rani terisak di pelukan Adrian, masih tak percaya dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Suara detik jam dinding terdengar pelan, mengiringi keharuan yang membungkus suasana. Di luar ruangan, beberapa pegawai berdiri terpaku, menatap pintu kaca yang tertutup rapat. Mereka hanya bisa saling pandang, mendengar samar-samar suara tangis bahagia dari dalam. Tak ada yang berani bertanya, tapi semua tahu, hari itu bukan hari biasa. Adrian mengusap kepala Rani perlahan. "Maafkan Papa, Nak," ucapnya lirih. "Maaf karena Papa dulu terlalu sombong, terlalu buta untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Papa memarahi, menghina, bahkan memecatmu. Padahal yang Papa cari selama ini ada tepat di depan mata." Rani hanya menggeleng sambil menangis. Rani nggak marah. "Pak, Rani cuma nggak percaya Tuhan bisa mempertemukan kita lagi setelah semua yang terjadi." Adrian menatap mata anaknya yang kini sudah dewasa. Mata yang dulu ia kira tak akan pernah ia lihat lagi. "Mulai hari ini, kamu tidak sendirian lagi.
Papa akan bantu pengobatan ibu angkatmu. Dia sudah menjaga kamu saat papa nggak bisa. Papa berutang budi padanya. Kabar tentang pertemuan itu akhirnya tersebar di seluruh kantor. Bukan lewat gosip kejam seperti biasanya, tapi lewat keharuan yang menyentuh hati semua orang. Hari itu, suasana perusahaan berubah. Pegawai yang dulu bekerja dengan rasa takut kini merasakan sesuatu yang baru, kehangatan. Adrian memanggil semua staf dan berbicara di depan mereka. Kali ini tanpa nada keras, tanpa wajah tegang. Saya dulu berpikir perusahaan ini hanya bisa maju dengan kedisiplinan dan ketegasan. Tapi saya lupa, manusia butuh lebih dari itu. Kita butuh rasa hormat, empati, dan hati yang tulus. Kata-kata itu bergema di ruangan besar, membuat beberapa orang terharu. Adrian menatap mereka satu persatu, lalu berhenti pada Rani yang berdiri di barisan belakang. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, senyum itu tulus. Beberapa minggu kemudian, ibu angkat Rani pulih berkat pengobatan yang lebih baik. Adrian sering datang berkunjung, membawa makanan, menanyakan kabar, dan kadang hanya duduk diam di ruang kecil itu sambil menatap Rani dan ibunya berbincang hangat. Bagi Adrian, setiap detik bersama mereka adalah anugerah yang tak ternilai. Rani sendiri mulai bekerja kembali di perusahaan, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai asisten pribadi ayahnya. Namun yang paling ia syukuri bukanlah jabatan itu, melainkan keluarga yang kini lengkap kembali. Ia belajar memaafkan masa lalu, dan Adrian belajar bahwa kekuasaan tanpa kasih hanya melahirkan kesepian. Malam itu, setelah semua tenang, Rani berdiri di balkon rumah barunya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru berhenti. Ia menggenggam kalung bintangnya dan tersenyum ke langit. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya, cahaya itu kembali. Dan di dalam rumah, Adrian memandang putrinya dengan mata berkaca-kaca. Dunia yang dulu gelap dan dingin kini terasa hangat kembali, karena cahaya yang hilang 20 tahun lalu akhirnya pulang ke pelukannya.